Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Novita Pahlawanti SPD. Saya adalah guru di SD Negeri Papak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Hamzanwadi, angkatan pertama tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil peer teaching saya yang merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber dari RPP, bahan pembelajaran, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Kegiatan peer teaching ini dilaksanakan secara daring bersama dengan rekan-rekan satu kelompok PPG, guru pamong, dan dosen pembimbing. Berikut ini adalah video hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kalau Ibu tanya apa kabar hari ini, jawabannya Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Ibu coba ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, sudah pintar semuanya, baru diajarkan sudah pintar-pintar semua ya. Oke, sekarang Ibu mau periksa dulu kehadirannya, apakah semua sudah hadir? Semua hadir, Ya, Bu. Bu, semua hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya sudah hadir. Coba sekarang berdiri di samping mejanya masing-masing, semuanya berdiri yuk, berdiri. Nah, silakan diperiksa di kolong mejanya apakah sudah bersih atau belum. Kalau ada masih sampah di dalam kolong meja, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah, ya. Iya, Bu. Nah, sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, silakan cuci tangan dan mari kita merapikan meja supaya meja kursi kita rapi dan kita merasa nyaman saat mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya siapa tadi yang paling dulu datang ke sekolah? Apa? Bu Dede, Bu. Oh, Bu Dede. Nah, Ibu mau menyuruh Ibu Dede untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Ayo, Dede, silahkan. Siap, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Dede sudah memimpin doa. Kenapa Ibu suruh Dede tadi memimpin doa? Karena dia paling dulu datang ke sekolah ya. Itu sebagai bentuk penghargaan Ibu kepada yang paling dulu datang ke sekolah ya. Itu ada nilai plusnya. Nanti teman-teman yang lain atau anak-anak Ibu yang lain, jika lebih dulu datang ke sekolah, Ibu akan memberi nilai plus dengan menyuruh untuk memimpin doa dan lain sebagainya. Ya anak-anak ya, tetap semangat ya. Oke, kita tepuk semangat dulu. Semua tepuk siapkan. Tepuk semangat. Nah, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang penyakit-penyakit pada organ pernapasan. Ada yang masih ingat penyakit apa saja yang menjangkit organ pernapasan pada manusia? Pilek, Bu Guru. Siapa? Iya. Pilek. Penyakit apa? Pilek. Iya, pilek. Ada lagi yang lain penyakit yang mengganggu sistem pernapasan pada manusia?
Sesak napas. Sesak napas. Ya, sesak napas. Nah, penyakit-penyakit ini yang kemarin kita pelajari ada juga hubungannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang bahaya kabut asap anak-anak semuanya. Nah, mendengar kata kabut asap, kira-kira apa yang terpikir dalam benak kita ya? Kata-kata kabut asap itu apa? Ya, Batuk, Bu. Batuk. ya. Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu mengidentifikasi bahaya yang disebabkan oleh kabut asap, itu yang pertama. Kemudian apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghindari bahaya kabut asap itu, dan kemudian mencari informasi penting dari video yang nanti Ibu tampilkan atau yang Ibu nanti tampilkan ya. Anak seperti itu ya. Oke. Selanjutnya siapa yang mau nonton? Siapa yang nonton video? Saya Bu Guru. Ya, Ibu tampilkan ya videonya ya. Tunggu sebentar. Sebentar ya anak-anak ya. Nah, ini videonya. Kualitas udara di Kota Pekanbaru Sudah terlihat? sepekan terakhir kian memburuk hingga masuk ke level berbahaya. Sementara itu warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah diimbau mengurangi akibat kabut Riau. Kabut menghalangi jarak pandang pengendara di jalan utama hingga permukiman penduduk. Antara lain di Jalan Sudirman, Tuanku Tampu Sau, Gajah Mada, dan Jalan Diponegoro. Kualitas udara bercampur partikel debu ini dilaporkan kian memburuk dan kini memasuki level berbahaya. Warga mengalami sesak napas, sakit mata, dan iritasi kulit. Oke, kalian sudah tonton videonya belum? Sudah? Sudah Bu Guru. Ya, kira-kira dari video itu apa yang ditampilkan ya? Tentang apa ya? Tentang kabut asap Bu Guru. Ya, tentang kabut asap. Nah, kalau kabut asap itu biasanya terjadi karena apa? Karena pembakaran Hutan, Bu. Iya, betul sekali. Karena kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan itu menyebabkan asap yang banyak sehingga dapat mengganggu organ pernapasan pada manusia jika kita hirup ya. Kemarin ada teman kita yang katanya kebakaran ya di dekat rumahnya ya. Siapa kemarin? Jumiati, Bu. Jumiati ya? Ya Bu. Pak Ananda Jumiati diceritakan pengalamannya bagaimana kebakaran itu sehingga dia menimbulkan asap yang mengganggu organ pernapasan. Kebakarannya terjadi di PLTU Bu. Jadi lumayan jauh, nggak berani untuk pergi lihat, cuma ya asapnya memang mengganggu Bu sampai ke dekat-dekat rumah saya. Iya. Pastinya memang lumayan jauh karena kebakaran di PLTU, tapi nggak terlalu dekat sih dengan rumah, jadi nggak berani untuk pergi lihat Bu. Iya, terima kasih Ananda Jumiati sudah menceritakan pengalamannya tentang bagaimana kabut asap itu mengganggu warga di sekitarnya ya. Kira-kira apa yang akan terjadi jika di tempat kita terjadi kabut asap? Misalnya ada di tetangga kita yang sedang membakar sampah, kemudian asapnya itu dan mengganggu, dan apa yang akan terjadi? Misalnya bagian mata kita, kenapa? Pedih Bu Guru. Iya, matanya pedih. Kita lihat Bu. Iya, tidak bisa melihat karena matanya pedih ya. Terus kalau kita nggak sengaja hirup itu asapnya, kenapa? Apa yang akan terjadi? Kalau Batuk. kita
Sesak Ya, napas, Bu. sesak sesak nafas, napas, batuk-batuk. batuk. Ya, kalau misalnya partikel-partikelnya itu terkena ke makanan yang tidak ditutup, makanannya jadi kenapa nanti kalau kena asap? Bu. Iya, makanya Bau asapnya, Bu. Asap, debu. Rasanya bau asap. Makanannya jadi penuh asap dan terkontaminasi. Nah, kalau seperti itu, kira-kira upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari bahaya asap itu? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang mau menjawab? Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari kabut asap? Ayo, Ibu Pakai Melia. masker, Bu. Pakai masker, Ibu Guru. Iya, pinter. Pakai masker. Apakah kalau di dalam rumah kita harus pakai masker? Tidak, Bu Guru. Rumahnya ditutup kalau biar asapnya nggak masuk, Bu Guru. Iya, pinter sekali Ananda Melia ya. Kalau di rumah, di dalam rumah yang tertutup pintunya rapat-rapat, kemudian jendelanya ditutup semua lubang-lubang agar tidak masuk kabut asapnya, kita tidak menggunakan masker. Tetapi kalau seandainya kita ada keperluan keluar rumah, kita menggunakan masker. Ada lagi yang lain? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Iya, bagus. Terima kasih anak-anakku semuanya anak-anak hebat ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang bahaya kabut asap bagi organ pernapasan manusia. Kelihatan tulisannya anak-anak? Terlihat, Bu. Ya, yang pertama Ibu mau suruh Dede ya. Besarin, Bu Guru. Dibesarin ya. Terlalu besar. Terlalu besar, Bu. Sudah? Ya. Nah, oke, sekarang Ibu mau suruh Dede ya. Ini dibaca Dede, silahkan Ananda. Iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Iya, ini terima kasih kepada Ananda Dede. Kita beri tepuk tangan dulu karena sudah mau membacakan apa yang Ibu suruh baca. Nah, sekarang yang ini adalah salah satu bahaya yang dapat ditimbulkan dari kabut asap, yaitu menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kemudian yang kedua, Ibu mau suruh Ananda Rohimah. Ananda Rohimah ya? Ada Ananda Rohimah? Ya, ada Bu, ada. Ya, silakan baca yang ini ya, yang Ibu tunjuk ini ya. Yuk. Oh iya Bu Guru. Bagi yang berusia lanjut dan anak-anak yang punya penyakit kronis dengan adanya tahan tubuh rendah serta wanita yang sedang hamil akan lebih rentan untuk mendapat gangguan kesehatan Bu Guru. Iya, terima kasih Ananda Rohimah sudah mau membacakan Ibu Guru tentang dampak yang ditimbulkan. Iya Bu, sama-sama. Ya, terima kasih anak ya. Oke, selanjutnya bahaya yang keduanya itu adalah jika dihirup oleh anak-anak dan orang tua yang rentan terhadap penyakit ya, karena daya tahan tubuhnya rendah, apalagi itu dihirup oleh ibu hamil sehingga dapat mengganggu kesehatan mereka. Nah, ada juga yang lain nih penyebab dampak dari bahaya kabut asap itu banyak ya. Ada kemampuan kerja paru-paru menjadi berkurang dan menyebabkan orang mudah lelah serta mengalami kesulitan bernapas. Kemudian secara umum sebagai penyakit kronik juga dapat memburuk, contohnya dengan penyakit yang ada pada organ pernapasan ya.
Kemudian memperburuk asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik dan penyakit paru kronik. Kemudian bahan polutan di asap kebakaran hutan yang jatuh ke permukaan bumi juga mungkin dapat menjadi sumber polutan di sarana air bersih dan amarah yang tidak. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya? Oke, tidak ada ya. Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya, upaya apa yang harus kita lakukan jika di daerah kita terjadi serangan asap atau kabut asap? Yang pertama ini, Ibu mau suruh Yunita. Ada Yunita? Ya, Bu. Ya, coba bacakan ini upaya melindungi diri yang pertama. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan, Bu. Iya, terima kasih Ananda Yunita sudah membacakan. Nah, jadi yang pertama itu hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah. Kemudian yang kedua, Ibu mau suruh Ananda Putri. Ayo baca yang ini. Ananda Putri ada? Oke. Ananda Nur. Ya, Bu. Ya, ayo coba baca. Selalu lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan bergizi, jangan merokok dan istirahat yang cukup. Ya, terima kasih kepada Ananda Nur sudah mau membacakan. Selanjutnya kita menggunakan masker, kemudian upayakan agar polusi di luar tidak masuk ke dalam rumah, misalnya seperti menutup pintu, kemudian menutup korden dan sebagainya. Selanjutnya ada minum air putih lebih banyak. Ibu mau tanya, kenapa kita harus minum air putih lebih banyak dan lebih sering? Ada yang mau jawab? Agar tidak dehidrasi, Bu Guru. Iya betul, agar tidak dehidrasi. Pinter Ananda Rohimah ya. Nah, kenapa kita harus minum air putih lebih banyak? Selain agar kita tidak dehidrasi, juga karena asap yang kita hirup, misalnya ada kejadian kebakaran di sekitar kita, asap yang kita hirup itu kan mengandung partikel-partikel yang mengotori organ pernapasan. Tujuan minum air putih itu agar kotoran-kotoran itu dapat masuk ke sistem pencernaan, kemudian dibuang pada saat membuang kotoran, seperti itu ya, membersihkan organ pernapasan kita. Kemudian selanjutnya penampungan air minum dan makanan harus terlindungi dengan baik. Ini sudah jelas ya, agar tidak terkontaminasi. Kemudian bagi yang telah mempunyai gangguan paru dan jantung sebelumnya, berkonsultasilah kepada dokter untuk perlindungan tambahan sesuai kondisi, dan sayur dan buah-buahan dicuci sebelum dikonsumsi. Nah, kemudian selanjutnya, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya lagi enggak? Ada yang belum jelas? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu Guru. Iya, alhamdulillah sudah pintar-pintar ya anak-anaknya Ibu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang bagaimana mencari informasi penting melalui teks atau melalui tayangan video dan peristiwa. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya apa itu yang dimaksud dengan informasi. Ananda Ruhiyat ada? Ananda Ruhiyat? Lagi sakit, Bu. Oh, kagak lagi sakit. Oh iya, udah istirahat dulu ya sambil mengikuti. Ibu mau suruh yang lain. Ananda Rikul ada? Ada, Bu Guru. Informasi itu berita mungkin, Bu Guru. Iya betul, bisa juga informasi itu berita. Pinter Ananda lihat ya. Oke, Ibu jelaskan. Informasi itu adalah sekumpulan fakta atau berita yang menggambarkan sebuah kejadian atau peristiwa
Tuh. Nah, informasi itu bermanfaat untuk kita agar mengetahui dan memahami berita yang disampaikan. Nah, bagaimana cara kita untuk memperoleh informasi penting dari peristiwa itu? Nah, yang pertama dengan cara membaca judul peristiwanya, bisa peristiwanya berasal dari teks, video, dan sebagainya. Pertama kita baca judulnya dulu ya. Kemudian selanjutnya membaca teks atau memperhatikan kejadian itu dengan cermat. Kemudian yang ketiga membuat daftar-daftar pertanyaan dalam bentuk seperti ini ya. Ini contohnya dalam bentuk peta pikiran. Nah, misalnya tadi Ibu sudah menampilkan tentang tayangan video, judulnya tentang bahaya kabut asap. Kalian ingin membuat daftar pertanyaan dengan aspek apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Caranya seperti ini, misalnya dengan aspek apa. Ini contohnya ya. Apa penyebab kabut asap? Misalnya langsung jawabannya, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Selanjutnya ada kata kapan. Kapan kita harus menggunakan masker? Ya, jawabannya yaitu kita harus menggunakan masker ketika keluar rumah. Nah, selanjutnya ada siapa, di mana, kemudian bagaimana dan mengapa. Coba Ibu mau tunjuk satu orang. Sebelum Ibu tunjuk, ada mungkin mau yang mengangkat tangan membuat pertanyaan dengan kata siapa? Kita mau dibagikan lembar kerja, Bu Guru. Iya, mau sebelum Ibu membagikan lembar kerjanya, mungkin mau membuat pertanyaan dulu dengan kata siapa berdasarkan video yang Ibu tampilkan tadi. Ayo, ada yang mau? Apa bahaya kabut asap, Bu? Kenapa? Apa bahaya kabut asap? Oh ya, bisa. Apa bahaya kabut asap? Dan nanti langsung jawabannya di bawah ya, bahaya kabut asap adalah bla 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 bla. Gitu ya. Oke. Sekarang sudah mengerti cara membuat daftar pertanyaan menggunakan kata apa dan bagaimana? Iya Bu, bisa. Sudah, Bu Guru. Nah, sekarang Ibu mau membagi kelompoknya menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kelompok pertama nanti ketuanya adalah Ananda May, kemudian kelompok kedua Ananda Yunita, kemudian yang ketiga Rohima, yang keempat Melia, ya. Nah, silakan membagi kelompoknya menjadi 4. Kalau sudah dibagi, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, sudah. Selanjutnya, di LKPD itu sudah ada petunjuk pengerjaannya ya anak-anak ya. Iya, Bu Guru. Iya Bu. Silahkan baca doa terlebih dahulu agar apa yang kalian kerjakan nanti dapat selesai dengan baik. Kemudian dalam mengerjakan LKPD-nya kalian harus berdiskusi ya. Semuanya harus terlibat aktif ya. Jangan sampai ada yang tidak aktif ya. Ya, Bu Guru. Ya, misalnya nanti untuk anggota kelompoknya ini kan ada berapa orang ya? 4 sampai 5 orang ya. Nanti soal yang pertama dikerjakan oleh Melia misalnya, yang kedua nanti dikerjakan oleh Dede. Seperti itu ya, anggota kelompoknya harus aktif semuanya ya anak-anak ya. Ya, Bu Guru. Oke, silakan mengerjakan LKPD-nya. Jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan ke Ibu Guru ya. Sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Bu. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya tentang bahaya kabut asap, macam-macam bahaya kabut asap, kemudian cara yang dilakukan untuk melindungi diri dari kabut asap, kemudian membuat pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, berdasarkan video yang Ibu tampilkan ya. Sekarang Ibu mau
menyuruh setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing ya. Untuk kelompok pertama silahkan kelompoknya Ananda Melia maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, pinter sekali ya. Semua anggota kelompoknya sudah terlibat aktif, sudah mau mempresentasikan dengan baik, sudah bagus itu tadi penjabaran hasil diskusinya sudah bagus. Oke, kelompok yang lain mungkin bisa maju setelah kelompok pertama. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah bagus ya presentasinya ya. Sekarang Ibu memberikan soal evaluasi untuk kalian semuanya untuk mengetes sejauh mana kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Tolong Ananda Nur untuk membagikan gambar evaluasinya kepada teman-temannya ya. Baik, Bu. Nah, terima kasih Ananda. Bu. Oke, waktu untuk mengerjakan soal evaluasi ini adalah 15 menit. Setelah selesai nanti hasilnya dikumpulkan ke mejanya Ibu Guru ya. Oke, dan selamat mengerjakan. Jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, terima kasih. Ini kalau Ibu lihat-lihat sudah bagus ya. Nanti Ibu periksa lebih lanjut lagi. Tapi rata-rata sudah Ibu lihat secara sekilas sudah bagus semuanya. Selanjutnya adalah simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini karena ini sudah waktunya udah mau selesai ya. Apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak semuanya? Bahaya kabut asap, Bahaya kabut asap, Bu. Nah, bahaya kabut asap. Bahaya kabut asap itu ada apa saja? Bisa menimbulkan apa bagi organ pernapasan? Iritasi mata, Bu. Ya, itu Sama mulut kita, Bu. Terganggu. Mengganggu organ pernapasan. Kemudian bisa buat sesak nafas. Apalagi yang lain? Mata menjadi pedih, Bu Guru. Ya, mata menjadi perih. Kemudian apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghindari kabut asap? Menggunakan Masker. Minum yang banyak, minum air putih Ya, banyak. Minum air putih yang banyak. Ya, kemudian apa lagi? Tetap berada di dalam Menutup makanan kita, Bu Guru. menjaga kebersihan makanan, menutupnya, ya betul. Iya, alhamdulillah. Kita Pergi kebun-kebun. ujung pembelajaran kita. Kemudian sebelum kita menutupnya, Ibu mau berpesan kepada anak-anak semua agar tetap menjaga kesehatan, tetap belajar di rumah dengan rajin, agar kita menjadi anak-anak yang pintar, jadi anak-anak yang berakhlak di kemudian hari ya. Selanjutnya sebelum Ibu tutup, kita baca doa dulu dipimpin oleh Ananda Surhan ya. Ananda Surpan ya. Kalau begitu Ananda Surpan. Iya, mana Ananda Surpan dari tadi Ibu panggil. Siap. Mana Bu? Doanya kita mau tutup nih Ananda ya. Dipimpin doa ya Pak ya. Ya teman-teman, mari kita berdoa ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa supaya apa yang kita dapatkan bisa kita pelajari selanjutnya di rumah ya. Berdoa mulai. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Anandaku yang ganteng. Iya, Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Ibu Sri Novita Pahlawati. Mana Bu Putri Chandra Dewi? Ya, Bapak. Oke, langsung ya sekarang ya. Oke, kita hanya komentari beberapa detik ya Bu Ribu ini.
supaya ada sedikit review. Alhamdulillah dari pantauan saya di layar kaca, ya, membangun interaksi yang bervariasi sudah luar biasa. Tadi sudah mengadakan persepsi, kemudian Bu Pahlawanti sudah bisa melakukan stimulasi kepada siswa, kemudian sudah mengeksplor perangkat pembelajaran dengan baik melalui gestur, ya, penyampaian, kemudian waktunya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangkaian peristiwa yang disusun dalam rencana aksi, kemudian mengorganisir media pembelajaran sudah bagus, volume dan intonasi suara sudah dapat, kemampuan menggunakan analogi, kemudian kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sudah dapat, kemudian pakaian sudah rapi sesuai dengan kode etik seorang guru. Kemudian tadi keterampilan menutupnya sudah bagus. Itu saja Bu Rihul yang bisa saya pantau dari daerah rekaman. Oke. Hidupkan mikrofon musola alternatif pusaka dulu. Iya, dari yang bisa kita amati lewat penampilan Ibu Sri Novita Pahlawanti. Jadi Ibu Sri Novita Pahlawanti sudah memberikan siswa untuk bergiliran untuk menjadi pemimpin. Itu adalah salah satu pengembangan karakter kepemimpinan. Kemudian TPACK-nya udah berkembang bagus, di mana di sini PBL-nya kelihatan juga, orientasi pada masalah sudah bagus, di mana Ibu Sri tadi menstimulus siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian meminta siswa lain untuk bercerita tentang pengalamannya waktu kebakaran. Itu sangat kontekstual sekali. Kemudian mengajak siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang tadi dilakukan bertanya jawab dengan siswanya. Jadi siswanya juga diajak untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk membaca satu persatu. Kemudian mungkin yang jadi tambahan nanti Bu Sri pada waktu membuat peta pikiran atau peta konsep, bisa anak maju satu persatu untuk menempel hasil pekerjaannya di depan dari kartu dari pertanyaan apa, siapa, jadi nanti dibagikan post-it. Jadi di kolom apa anak-anak banyak maju ke depan untuk menaruh post-it yang menanyakan tentang apa. Kemudian di lingkaran bagaimana maju anak-anak yang menjawab pertanyaan tentang mengapa, di post-it dibagikan. Jadi masing-masing peta pikiran itu jadi nanti banyak sekali post-it yang tertempel. Mungkin itu bisa jadi variasinya nanti Bu Sri waktu PPL ya. Gitu aja mungkin Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu Pahlawanti sudah menyampaikan rekaman praktik peer teaching-nya hari ini. Oke, kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian kegiatan peer teaching saya. Semoga dapat bermanfaat bagi guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.